Kasus Google versus Oracle dimulai pada tahun 2010 setelah Oracle membeli Sun Microsystems, perusahaan pencipta bahasa pemrograman Java. Oracle menuntut Google karena dianggap menggunakan Application Programming Interface atau API Java di sistem operasi Android tanpa izin resmi. Menurut Oracle, Google tidak hanya menyalin fungsi teknis tetapi juga struktur, urutan, dan organisasi atau SSO API Java yang menurut mereka merupakan karya kreatif dan berhak mendapatkan perlindungan hak cipta. Google membela diri dengan alasan bahwa bagian yang digunakan hanyalah aspek fungsional API yang memang harus ada agar dapat digunakan oleh pengembang aplikasi, bukan karya kreatif. Sejak saat itu, sengketa hukum panjang dimulai, melibatkan berbagai tingkat peradilan hingga akhirnya sampai ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Pada tahun 2012, kasus ini pertama kali diputuskan oleh Pengadilan Distrik California. Hakim menyatakan bahwa SSO dari API Java tidak termasuk dalam kategori yang dilindungi hak cipta, sehingga klaim Oracle ditolak untuk bagian itu. Namun, hakim juga mengakui adanya salinan literal terhadap beberapa bagian kode API yang dibuat oleh Google, sehingga timbul perdebatan apakah penggunaan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan prinsip fair use. Karena merasa belum mendapatkan keadilan, Oracle melanjutkan gugatan ke tingkat yang lebih tinggi untuk mencari kepastian hukum tentang status hak cipta API serta penerapan prinsip fair use dalam kasus ini. Tahun 2014 menjadi titik penting karena Pengadilan Banding Federal membalikkan keputusan sebelumnya dengan menyatakan bahwa API Java memang bisa dilindungi hak cipta. Hal ini mengubah arah kasus karena membuka kemungkinan bahwa penggunaan API oleh Google dapat dianggap sebagai pelanggaran. Meski begitu, keputusan ini tidak serta-merta memenangkan Oracle karena masih ada aspek lain yang harus dipertimbangkan, yaitu apakah penggunaan tersebut bisa dibenarkan melalui doktrin fair use yang menjadi kunci dalam kasus ini. Pada tahun 2016, persidangan di Pengadilan Distrik kembali memutuskan bahwa penggunaan API oleh Google termasuk dalam kategori fair use. Artinya, tindakan Google sah karena dianggap transformasional, hanya menyalin bagian yang diperlukan dan memberi manfaat bagi pengembang. Google pun sempat unggul di tahap ini. Namun pada 2018, Pengadilan Banding Federal lagi-lagi membalikkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa penggunaan Google tidak memenuhi kriteria fair use sebagai masalah hukum. Dengan demikian, posisi Oracle kembali lebih kuat dan gugatan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Google tidak tinggal diam. Perusahaan tersebut mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk meminta kepastian hukum. Pada 5 April 2021, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan putusan final yang menyatakan bahwa penggunaan API Java oleh Google adalah fair use. Menurut Mahkamah Agung, meskipun API Java bisa dilindungi sebagai objek hak cipta, penggunaan Google bersifat transformasional karena memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan keahlian Java dalam menciptakan aplikasi Android. Putusan ini mengakhiri perselisihan hukum lebih dari 1 dekade dan menegaskan kemenangan Google. Objek utama sengketa adalah 37 paket API Java, terutama deklarasi kode atau deklarasi kode. Google menggunakan bagian ini agar para pengembang Java bisa bekerja di Android dengan mudah tanpa harus mempelajari sistem yang sama sekali baru. Menurut Oracle, deklarasi kode API mencerminkan kreativitas dalam penyusunan struktur dan karenanya layak dilindungi. Google berargumen bahwa deklarasi API hanya bagian teknis yang diperlukan untuk fungsionalitas dasar dan interoperabilitas. Selain itu, Google menegaskan sebagian besar implementasi kode ditulis ulang secara independen. Meski Oracle tetap menuduh ada beberapa bagian kode literal yang benar-benar disalin. Dalam hukum Amerika Serikat, kode komputer dilindungi sebagai karya sastra berdasarkan US Copyright Act. Pengadilan Banding sempat menegaskan bahwa API Java bisa termasuk objek yang dilindungi hak cipta. Namun, Mahkamah Agung menekankan bahwa meskipun perlindungan itu ada, tidak semua penggunaan otomatis dianggap pelanggaran. Faktor-faktor seperti tujuan penggunaan, jumlah bagian yang digunakan, sifat dari karya, serta dampaknya terhadap pasar harus dipertimbangkan dalam menentukan prinsip fair use. Dengan analisis tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa tindakan Google sah secara hukum.
Sementara di Indonesia, program komputer juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Perlindungan ini mencakup source code dan object code dan dipandang sebagai karya tulis. Namun, berbeda dengan Amerika Serikat, hukum Indonesia belum mengatur secara spesifik apakah struktur, urutan, dan organisasi APA dilindungi. Belum ada jurisprudensi di Indonesia yang menyinggung langsung sengketa APA, sehingga masih ada ketidakpastian hukum jika kasus serupa terjadi di dalam negeri. Artinya, di Indonesia aspek literal dari program komputer jelas dilindungi, tetapi aspek non-literal seperti APA, SSO belum tentu. Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusan akhirnya menilai bahwa Google menggunakan API Java sesuai dengan prinsip fleksibilitas Varius. Google hanya menyalin sekitar 11.000 baris deklarasi kode dari total jutaan baris kode yang ada, jumlah yang bisa dibilang relatif kecil. Tujuan penggunaan juga transformasional karena memungkinkan pengembang aplikasi menciptakan sesuatu yang baru di platform Android. Selain itu, dampak terhadap pasar Java SE dianggap minimal, bahkan tidak mengurangi nilai komersial utama Oracle. Semua faktor ini membuat penggunaan Google sah menurut hukum hak cipta. Sebagai mahasiswa, saya memandang kasus Google versus Oracle menjadi gambaran nyata bahwa hukum kekayaan intelektual tidak bisa diterapkan secara kaku. Perlindungan hak cipta memang penting untuk menghargai hasil ciptaan, tetapi perkembangan teknologi memerlukan ruang fleksibilitas. API Java yang digunakan Google adalah salah satu bentuk kebutuhan teknis yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga interoperabilitas antar perangkat lunak. Tanpa prinsip fleksibilitas, hukum justru dapat menjadi penghambat perkembangan inovasi. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan penggunaan API oleh Google sebagai Varius memperlihatkan penerapan prinsip fleksibilitas. Penggunaan Google dianggap transformasional karena memanfaatkan API untuk tujuan baru, yakni mengembangkan ekosistem Android yang terbuka bagi para pengembang. Dari sudut pandang saya, hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam HACI bukan berarti mengabaikan hak pencipta, melainkan menjaga agar hukum tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan mendukung kemajuan teknologi yang bermanfaat bagi manusia atau masyarakat luas. Namun demikian, adanya fleksibilitas tidak serta-merta menghapus potensi adanya ganti rugi. Fakta bahwa Google mengkomersialkan Android yang sebagian infrastrukturnya menggunakan sistem yang berasal dari API Java milik Oracle menimbulkan dilema. Sebagai mahasiswa, saya menilai bahwa secara teoritis ganti rugi tetap mungkin dimintakan jika terbukti bahwa penggunaan tersebut menyalin bagian yang substansial dan menimbulkan kerugian ekonomi signifikan bagi pemilik hak. Fleksibilitas hanya memberikan ruang penilaian yang lebih seimbang, bukan kekebalan mutlak dari tanggung jawab hukum. Di sisi lain, menurut saya, jika ganti rugi tetap diberlakukan secara kaku terhadap penggunaan API, hal itu bisa menciptakan preseden yang buruk. Pengembang lain mungkin akan takut untuk berinovasi karena khawatir setiap penggunaan API akan berujung tuntutan. Maka dari itu, fleksibilitas hadir untuk mencegah monopoli agar sistem dasar yang seharusnya dapat digunakan secara luas selama pemanfaatnya tidak merusak pasar utama penciptanya. Artinya, fleksibilitas bukan sekedar keringanan, tetapi juga mekanisme agar perlindungan HACI tidak menghambat inovasi dan kepentingan umum. Kesimpulannya, sebagai mahasiswa saya berpendapat bahwa kasus Google versus Oracle memperlihatkan pentingnya prinsip fleksibilitas dalam HACI agar hukum tetap relevan dengan dinamika teknologi. Namun, fleksibilitas tidak boleh dipahami sebagai kebebasan absolut. Jika terbukti ada pengambilan substansial yang merugikan secara ekonomi, ganti rugi tetap dapat dikenakan. Perlu ada keseimbangan antara melindungi hak pencipta dan mendukung inovasi. Dengan begitu, HACI benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen yang adil, melindungi kreativitas, mendorong inovasi, sekaligus mengakomodasi kepentingan masyarakat.